Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2686, Bersihkan dirimu lalu keluar. Qi berkata kepada Li Fugui, "Anak muda, aku tidak peduli siapa dirimu atau apa yang kamu lakukan. Aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kamu juga tahu bahwa ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu yang ilegal?" Qi buru-buru berkata, Aku tidak melakukannya." Dia mengatakan tidak. Tetapi dunia batin Qi telah mengkhianatinya. Ketika Li Fugui melihat dengan jelas pikiran sebenarnya di hati Qi, dia mulai mencatat satu persatu perbuatan jahat yang telah dilakukan Qi selama bertahun-tahun di hadapannya. Setelah Li Fugui selesai menceritakan semuanya, Qi tampak pucat, dan bertanya tidak percaya, "Bagaimana? Bagaimana kamu tahu?" Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan sendiri. Sebagai seorang petugas penegak hukum, Anda sekarang melanggar hukum dengan sengaja, yang mana hal ini diperparah. Saya akan mengeksekusi Anda hari ini, apakah Anda menerimanya?" Qi tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, "Aku tidak terima. Aku tidak terima. Mengapa kamu ingin mengeksekusiku hari ini? Aku katakan padamu, pihak lain belum selesai berbicara." Li Fugui menyela pihak lain dengan tidak sabar. "Berhentilah berdebat untuk saat ini." Sambil berbicara, Li Fugui menatap polisi muda di sebelahnya dan bertanya, "Sekarang izinkan saya bertanya, apakah menurutmu masuk akal jika saya mengeksekusi Qi?" Sebenarnya, ini adalah satu-satunya kesempatan yang diberikan Li Fugui kepada pemuda itu untuk bertahan hidup. Jika pihak lain tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini, Li Fugui dengan senang hati akan menyerahkan tugas pengumpulan mayat kepada pemuda ini. Tapi sayang sekali, seperti kata pepatah, dia yang berteman dengan warna merah terang akan menjadi merah, dan dia yang berteman dengan tinta akan menjadi hitam. Bisa bergaul dengan seseorang seperti Qi tentu saja itu juga bukan burung yang baik. Begitu Li Fugui selesai berbicara, pemuda itu buru-buru mencoba membebaskan Qi. "Saudaraku, jangan bicara tentang apakah apa yang baru saja kamu katakan itu benar atau tidak. Bahkan jika itu benar, kamu tetap butuh bukti, kan? Bahkan jika kamu punya bukti dan ingin menghukum direktur kami, pengadilan tetap harus menghukum kami, kan? Jika sekarang kamu..." Li Fugui berdiri perlahan. Dengan sedikit rasa kecewa, dia mendesak kepada pemuda itu, "Anak muda, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Baiklah, kalau begitu, kali ini kau harus mengikuti arahan sutradara." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengeraskan hatinya. Dia tahu bahwa untuk lebih berhasil dalam membangkitkan kebaikan dalam diri putri mayat, dia harus membiarkan putri mayat bertindak sebagai algojo dan menggali kejahatan jauh di dalam hatinya. Hanya ketika putri mayat benar-benar membunuh seseorang, dan membunuh beberapa orang, barulah dia secara bertahap akan terbangun. "Siji, aku serahkan ini padamu, aku memberimu waktu 5 menit. Jika sudah selesai, keluarlah dan temui aku." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berjalan keluar pintu. Siji sangat gembira. Dia tersenyum gembira pada Li Fugui yang berjalan keluar pintu. "Kakak, jangan khawatir, aku akhirnya bisa bersenang-senang hari ini."
Li Fugui tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi di dealer mobil selanjutnya. Ketika dia tiba di luar pintu dan hanya berdiri di sana, dia melihat Suster Ming tergesa-gesa keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya. Sebelum dia sempat berdiri diam, Suster Ming tidak sabar untuk bertanya, "Fugui, apa yang terjadi?" Orang-orang di dalam, sekarang, Suster Ming sedang berbicara. Tiba-tiba terdengar suara teriakan memilukan dari dalam. Dengarkan beberapa kebisingan, Saudari Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Li Fugui menghela napas dan berkata kepada Saudari Ming, "Jangan khawatir, orang-orang di sana bukanlah orang baik." Saudari Ming menjilati bibirnya yang kering, menghirup udara dingin, dan berkata kepada Li Fugui, apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan?" Li Fugui berkata tanpa daya, "Apalagi yang bisa kupikirkan? Sekarang aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kebaikan yang terpendam jauh di dalam hati putri mayat. Menurut beberapa metode yang saya pelajari dari buku-buku kuno, sebelum membangkitkan pikiran baik yang terdalam di hati seseorang, Anda harus terlebih dahulu merangsang pikiran jahat yang terdalam di hati orang lain." Setelah penjelasan singkat, Li Fugui mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, ketika saya sedang membuka ponsel saya pagi ini, saya tidak sengaja melihat bahwa ada keluarga bahagia di kota Hui, kan?" Sister Ming mengangguk, "Ya, aku juga sudah mendengarnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu berencana untuk pergi ke Happy Home selanjutnya?" Li Fugui berkata, "Ya, jika pergi ke rumah kebahagiaan masih tidak dapat membangkitkan kebaikan hati putri mayat, maka jalan untuk membiarkan para prajurit kuno di dunia mempelajari seni memenggal kepala iblis mungkin akan terputus sepenuhnya." Suster Ming mengerutkan kening dan berkata, "Tunggu, kamu tidak bercanda, kan?" Li Fugui berkata, "Apakah kamu bercanda? Haha, mengapa aku bercanda tentang hal seperti ini?" Saudari Ming berkata, "Rumah bahagia penuh dengan anak-anak terlantar, dan..." Begitu dia mengatakan hal ini, Suster Ming kembali sadar. Matanya berbinar dan dia menatap Li Fugui dan berkata, "Fugui, apakah kamu berencana menggunakan anak-anak ini untuk membangkitkan kebaikan di hati si Ji?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu tentang metode ini?" Saudari Ming mengangguk cepat dan berkata, "Benar sekali, ide ini memang cukup bagus. Tetapi apakah Anda ingin saya pergi ke sana terlebih dahulu dan membuat pengaturan?" Li Fugui melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Jangan lakukan itu. Jika kita pergi sekarang untuk melihat apa yang terjadi, mungkin akan terjadi kekacauan besar. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, menurutku yang terbaik adalah memperlakukan putri mayat dalam wujud aslinya." Suster Ming berbisik, "Tetapi aku takut jika kita tidak bersiap terlebih dahulu. Bagaimana jika putri mayat datang dan menyakiti anak-anak ini?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu seharusnya tidak terjadi. Dengan adanya aku di sini, putri mayat tidak akan bisa menyakiti anak-anak ini." Melihat ekspresi percaya diri di wajah Li Fugui, Sister Ming mengangguk sedikit, dengan ekspresi gelisah di wajahnya, dan berkata dengan serius, "Meski begitu, saya pikir kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Mengerti?" Li Fugui tersenyum dengan sedikit ketidakberdayaan. "Haha, Saudari Ming, apakah kamu masih tidak percaya padaku sekarang?" Saudari Ming berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu, intinya adalah..." "Oh, lupakan saja, apa gunanya mengatakan begitu banyak? Baiklah, kita lakukan saja apa yang kau katakan terlebih dahulu." Li Fugui melihat sekeliling dan berkata kepada Suster Ming, "Baiklah,
aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Setelah putri mayat dan aku pergi, kau akan mengirim semua orang ke sini ke krematorium. Pada saat ini, suara ratapan di dealer telah menghilang tanpa jejak. Suster Ming mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu dan Siji bisa pergi tanpa perlu khawatir." Begitu kata-kata itu terucap, gadis mayat itu berjalan keluar dari dealer mobil dengan darah di tubuhnya. Li Fugui melangkah maju, menatap gadis yang sudah meninggal itu, tersenyum pahit dan berkata, "Bisakah kau setidaknya membersihkan dirimu di sana sebelum keluar?" Setelah melihat ekspresi di wajah Li Fugui, putri mayat menundukkan kepalanya dan melirik tubuhnya. Melihat tubuhnya yang penuh darah, dia hanya melambaikan tangannya pelan-pelan, darah di sekujur tubuhnya pun lenyap tanpa bekas. Setelah melihat putri mayat, Suster Ming jelas sedikit takut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Siji tersenyum dan berinisiatif untuk mendatangi Sister Ming, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, mengapa kamu menghilang selama 2 hari terakhir? Bukankah kamu selalu mengikuti saudaraku sebelumnya?" Suster Ming menjelaskan, "Saya punya hal lain yang harus dilakukan." Siji mengangguk sedikit dan tidak lagi memperhatikan Suster Ming. Li Fugui juga tidak ingin nona mayat dan saudari Ming terlalu banyak berinteraksi. Bagaimanapun, gadis gila ini mungkin baik-baik saja pada saat ini, tetapi bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terduga pada saat berikutnya. Jika tiba-tiba ada yang menyerang Suster Ming, dia bahkan tidak akan sempat menghentikannya. Dengan ide ini dalam pikiran, Li Fugui segera berkata kepada Suster Ming, "Saudari Ming, jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi dan membersihkan tempat kejadian terlebih dahulu. Siji dan saya akan pergi terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, Li Fugui hendak berbalik dan pergi. Tanpa diduga, Siji meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berkata sambil terkekeh, "Kakak, bukankah kamu membawaku ke sini untuk membeli mobil? Sekarang mobilnya belum dibeli, kemana kamu akan membawaku?" Li Fugui berbalik, melihat sekeliling dealer, lalu tersenyum pada Siji dan berkata, "Sekarang semua mobil di dealer adalah milikmu. Jika kamu menyukai salah satunya, beritahu aku sekarang dan aku akan masuk dan mengantarnya untukmu." Siji tersenyum seolah itu adalah hal yang wajar dan berkata, "Tentu saja mobil itu yang baru saja kupilih. Kakak, pergilah dan kendarai mobil ini sekarang juga." Haha, aku tidak menyangka bahwa aku, seorang manusia, juga akan memiliki tungganganku sendiri. Anda dapat melihatnya, Corpse Princess memang sangat tertarik dengan produk-produk teknologi. Li Fugui mengangguk sedikit, berbalik dan pergi ke dealer mobil, segera mengambil kunci mobil, menyalakan mobil, dan melaju keluar. Tanpa menunggu Li Fugui berbicara, sang putri mayat sebenarnya menggunakan sihir dan duduk langsung di atas mobil. Pada saat yang sama, Suster Ming juga memimpin orang-orang untuk menangani beberapa masalah yang tersisa di tempat kejadian. Setelah melihat Li Fugui pergi bersama putri mayat, saudari Ming menelepon Hua Duo dan menceritakan semua yang terjadi di sini. Hua Duo berkata dengan heran, "Saudari Ming, apakah Fugui benar-benar berencana membawa putri mayat ke rumah bahagia?" Saudari Ming berkata, "Baiklah, Fugui baru saja memberitahuku, dan dia juga memberitahu kita bahwa rumah bahagia kemungkinan besar adalah tempat perhentian terakhir kita di kota Hui. Jika berhasil, pasti tidak akan ada kesalahan lain kali, dan kita juga bisa mengikuti Fugui untuk memecahkan rahasia dalam gulungan Tianji. Tapi kalau tidak berhasil, kurasa, meskipun saudari Ming tidak mengucapkan kata-kata berikut, Hua Duo secara alami mengerti apa yang dipikirkan saudari Ming. Setelah beberapa detik terdiam, dia hanya berkata pelan,
Baiklah kalau begitu. Ya, segalanya telah berkembang sampai ke titik ini, dan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saat ini, harapan seluruh umat manusia tertuju pada Fugui saja. Orang dapat membayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami Fugui. Jika mereka terus ikut campur sekarang, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi Fugui. Kedua gadis itu bertukar sapa singkat melalui telepon. Suster Ming baru saja menutup telepon. Pada saat yang sama, Li Fugui juga membawa putri mayat ke pintu rumah bahagia. Yang disebut rumah bahagia, semua yang tinggal di sini adalah Tang Bao yang tidak memiliki siapapun yang menerima mereka dari kota Hui dan kota-kota sekitarnya. Kebanyakan dari anak-anak ini ditelantarkan oleh orang tuanya sejak kecil karena cacat fisik yang mereka alami. Tentu, meskipun beberapa dari mereka dikirim ke sini oleh orang tua mereka, akan lebih sulit bagi anak-anak ini untuk dapat melihat orang tua mereka dibandingkan dengan terbang ke angkasa. Direktur rumah orang tua bermarga Qi. Semua orang di kota Hui yang tahu apa yang dia lakukan memanggilnya Ibu Qi. Akan tetapi, Li Fugui tidak berbicara kepada pihak lain kali ini. Sebaliknya, dia berdiri di gerbang, mengetuk pintu, dan bertanya kepada seorang anggota staf di halaman, apakah Direktur Qi ada di sini? Staf di halaman berbalik dan melihat Li Fugui datang hanya dengan seorang gadis muda. Staf itu tersenyum dan bertanya, "Permisi, apa yang ingin Anda lakukan dengan Ibu Qi?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil, aku ingin membicarakannya dengannya." Pihak lain berkata dengan sedikit putus asa, "Saya benar-benar minta maaf. Ibu kami Qi baru saja keluar untuk membeli perlengkapan dan tidak ada di sini saat ini. Kalau tidak, Anda bisa masuk dulu dan saya akan mengantar Anda ke kantornya. Duduklah dan minumlah secangkir teh. Saya perkirakan dia akan kembali sekitar setengah jam lagi." Pihak lainnya berkata demikian dan segera melangkah maju untuk membuka pintu. Saat ini, ada 7 atau 8 anak-anak dengan berbagai usia sedang bermain di halaman. Li Fugui memegang pergelangan tangan Si Ji dengan tangannya dan menjawab sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu." Begitu kata-kata itu terucap, Si Ji bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Kakak, tempat apa ini? Mengapa anak-anak di sini tampak berbeda dari anak-anak normal?" Li Fugui hanya berbisik, "Ingat saja apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Mengenai situasi di sini, saat Ibu Qi datang nanti, aku akan membiarkan dia menceritakan semuanya padamu." Si Ji menggaruk kepalanya dan mengikuti Li Fugui. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kantor yang terletak di lantai 2. Itu disebut kantor, padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah ruangan kecil biasa. Ada tempat tidur tunggal di luar meja dan beberapa kursi di dekat jendela. Setelah anggota staf mengundang Li Fugui dan Si Ji untuk duduk, mereka dengan santai menuangkan 2 gelas air untuk mereka. Setelah meletakkannya di hadapan Li Fugui, mereka buru-buru berkata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Anak-anak sedang bermain di lantai bawah, dan saya harus turun dan mengawasi mereka." Setelah berkata demikian, staf itu pun segera berbalik dan berjalan keluar pintu. Begitu pihak lain pergi, Si Ji tampak sedikit bosan dan berkata, "Kakak, mengapa kamu membawaku ke tempat seperti ini?" Li Fugui tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Si Ji. Dia hanya bertanya kepada Si Ji dengan serius, "Kakak Si Ji, sekarang aku ingin bertanya padamu. Bisakah kau katakan dengan jujur apa yang kau rasakan saat kau membunuh seseorang di dealer mobil hari ini?" Si Ji jelas tertegun selama beberapa detik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak,
Mengapa kamu bertanya kepadaku tentang ini? Li Fugui berkata terus terang. Katakan saja kepadaku dengan serius sekarang. Jangan pedulikan mengapa aku menanyakan hal ini kepadamu. Putri mayat berkata sambil tersenyum, membunuh orang, tentu saja, sangat memuaskan. Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu merasa baik? Si Ji tertegun lagi, bergumam dengan suara rendah. Mengapa kamu merasa baik? Ini, kamu menanyakan hal ini padaku saat ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bersambung.